Bang, Bang. Sebuah kapal tugboat yang sedang bersandar di area Blok 3 Tanjung Priuk, Jakarta terbalik akibat diterjang ombak tinggi. 8 anak buah kapal berhasil menyelamatkan diri sementara seorang ABK hilang dan masih dalam pencarian tim SAR Jakarta dan TNI Angkatan Laut. Kejadian ini terekam CCTV di lokasi. Sementara pencarian satu korban hilang sempat terkendala cuaca buruk. Jenis apa itu? Tugboat. Jenis tugboat untuk kapal. Untuk POB-nya ada 9 orang, 8 orang selamat, kemudian 1 orang ini masih dilakukan dalam pencarian. Untuk kendala pencarian saat ini tentunya adalah cuaca, angin, ombak, kemudian arus, karena di atas angin sendiri sudah sangat tinggi sekali. Petugas menerjunkan 4 orang penyelam. Selain itu, petugas juga melakukan pencarian dengan menggunakan drone dan perahu karet. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Puluhan rumah warga di kawasan Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat terendam banjir 1 meter. Patrick Kluivert memantau laga Dewa United melawan Persija Jakarta bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Viral di media sosial, seorang guru di Lamongan memberi penjelasan ke siswa sambil menggebrak meja saat para siswanya bertanya terkait SNBP. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Aulia Wardani, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, banjir yang sebelumnya merendam kawasan underpass Matraman kini telah surut. Kasih Sektor Gulkarmat Kecamatan Senen, Ahmad Syaiful Kahfi memastikan genangan banjir setinggi 1 meter di underpass Matraman sudah surut dan dapat dilintasi oleh kendaraan kembali. Kondisi Jalan Pramuka Sari kedua yang mengarah ke Pramuka dan Matraman Raya kini kembali dibuka dan dapat dilintasi oleh kendaraan. 3 unit pompa telah dikerahkan untuk mempercepat penyurutan genangan. Sementara itu pemirsa, intensitas hujan yang tinggi dan meluapnya Kali Semonggol mengakibatkan puluhan rumah warga di kawasan Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat terendam banjir dengan ketinggian hampir 1 meter. Selain itu, banjir membuat akses jalan alternatif menuju Bandara Soekarno-Hatta nyaris tidak bisa dilalui. Hingga Sabtu siang, banjir masih merendam jalan Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat setinggi hampir 50 cm. Banjir bahkan menutup ruas jalan yang merupakan akses menuju Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Curah hujan yang tinggi serta meluapnya Kali Semonggol menjadi penyebab banjir. Akibatnya sebanyak 60 jiwa yang terdampak paling parah kini mengungsi di rumah ibadah. Warga berharap kepada pemerintah Provinsi Jakarta yang baru untuk segera memberikan solusi agar mereka tidak selalu diterpa banjir. Bagus, kalau di sini banyak sering setiap tahun. Setiap musim hujan banjir. Parah rumah. Berapa meter, Pak? Ada nggak meteran sih kalau ini di sini. Kalau ke rumah ya, kalau ke rumah mah paling 30 cm. Hanya jalanannya aja ya? Ya, jalanannya aja sini semeter lah. Semeter ya. Ada ngungsi, Pak? Ada ngungsi, ini ngungsian ini. Di musola ya? Iya, di susun juga ada.
tapi pemerintah untuk merapikan lah jangan saluran air agar ya warga dapat. Permukiman warga di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjir akibat diguyur oleh hujan deras semalaman serta meluapnya aliran Kali Kapuk. Ketinggian air mencapai 60 cm hingga memasuki rumah warga. Banjir merendam permukiman warga di Jalan Kapuk Muara Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu pagi. Banjir ini diperparah dengan meluapnya air dari Kali Kapuk yang berbatasan langsung dengan permukiman warga. Akibatnya ratusan rumah terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 60 cm. Diketahui banjir kerap melanda pemukiman warga di Kapuk Muara saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan ini. Kalau air kali muat ditiban hujan ya kayak tempo hari itu. Ada berapa RT Pak kalau di sini Pak? Di sini yang kerendam banjir ada 2 RT doang. 3 sama 4. Ini udah sering Pak berarti berbanjir kalau hujan? Sering, kalau setiap hujan besar aja kayak semalam hujan besar ya begini. Banjir juga berimbas pada permukiman warga di RT 09 RW 02 Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Meski terganggu, namun warga terpaksa harus menerobos banjir untuk bisa beraktivitas keluar rumah. Tak hanya akses jalan, namun tingginya debit air juga masuk ke dalam rumah warga. Warga memilih bertahan di rumahnya masing-masing dan hanya kendaraan mereka yang terlihat sudah dievakuasi ke daratan yang lebih tinggi. Banjir setinggi 60 cm ini diperparah dengan luapan air Kali Mukerfat. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak malam membuat ruas jalan pintu air Cengkareng Timur, Jakarta Barat terendam banjir. Tak sedikit sepeda motor mogok lantaran nekat menerjang banjir setinggi 60 cm. Akses ruas jalan pintu air Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat alami kemacetan karena terendam banjir. Hanya kendaraan roda 4 yang berhasil menerjang banjir dan tak sedikit motor yang mogok lantaran nekat menerjang banjir setinggi 60 cm. Banjir kali ini disebabkan intensitas hujan deras yang terjadi sejak semalam hingga pagi tadi. Selain faktor hujan, banjir juga disebabkan meluapnya aliran Kali Cengkareng dan konstruksi jalan yang rendah. Harian itu yang semalam itu jadinya banjir. Kayaknya enggak sih, soalnya airnya bening. Kalau dari kali itu biasanya lebih butek lagi sih airnya. Semenjak ada pompa air jadi cepat sih surutnya. Biasanya kan berhari-hari. Masih merendam ratusan rumah di Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Korban banjir kini mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Meluapnya Sungai Kalemsema membuat 600 rumah warga di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Subang terendam banjir. Banjir kali ini merupakan yang ketiga kalinya sejak 10 hari terakhir. Meskipun banjir kini mulai surut, namun warga telah kesulitan mendapatkan air bersih. Warga terpaksa mencuci pakaian di genangan banjir di depan rumahnya. Cuci piringnya pakai air ini, nggak ada air bersih apa gimana? Nggak ada. Udah berapa hari ini di sini gini? Udah lama. Tete nggak ngungsi? Enggak, nanti fungsinya. Sementara bantuan dari pemerintah kini mulai turun. Bantuan diserahkan ke tiap rumah korban banjir oleh petugas desa dan BPBD Subang. Pihak BPBD Subang mengimbau kepada korban banjir agar tetap tenang dan tidak panik. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Herawan Juanda, iNews melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG memperkirakan selama beberapa hari ke depan cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah di Indonesia. Berdasarkan data BMKG, wilayah yang intensitas hujan tinggi berada di wilayah Jawa, Bali, serta Nusa Tenggara.
Kalau dilihat dari kondisi cuaca beberapa hari kemarin, memang hujan dengan intensitas sedang hingga lebat memang terjadi di sebagian wilayah di Indonesia. Bahkan untuk Jakarta sendiri hujan di dini hari masih sering terjadi ya. Kalau dilihat dari beberapa hari kemarin memang masih terlihat ada siklon tropis Thalia ya untuk wilayah perairan Samudra Hindia Selatan Banten yang saat ini bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Dan kalau dibilang pengaruhnya siklon tropis Thalia sudah tidak berpengaruh untuk cuaca di wilayah Indonesia. Namun untuk ketinggian gelombang masih cukup berpengaruh ya untuk perairan wilayah Indonesia. Selain itu kalau dilihat dari pengaruh lainnya, angin monsun baratan yang juga membawa angin kencang ke sebagian wilayah Indonesia bagian selatan, serta massa udara dingin yang dibawa dari sorokan dingin dari wilayah Asia masih turun hingga ke wilayah di Pulau Jawa maupun hingga Nusa Tenggara untuk beberapa hari ke depan ini yang memicu cuaca masih cukup buruk untuk wilayah-wilayah tersebut begitu. Beralih ke informasi lain, pemirsa, 3 pekerja bangunan di gedung Rumah Sakit Pembinaan Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Blora tewas. Diduga 3 pekerja tersebut terjatuh dari lantai 5 saat bekerja. Tiga pekerja bangunan di gedung Rumah Sakit Pembinaan Kesejahteraan Umat Muhammadiyah di Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora tewas. Peristiwa bermula saat 13 orang pekerja bangunan jatuh dari kren dengan ketinggian 5 lantai. Dari 13 pekerja bangunan yang jatuh, 3 orang tewas di lokasi, sementara seluruh korban langsung dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah untuk pemeriksaan dan perawatan. Menurut keterangan Majelis Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah, Sugianto, jatuhnya kren disebabkan oleh putusnya tali kren. Karena diduga kelebihan beban, kren tersebut berkapasitas hanya 2 ton, namun saat kejadian diisi 13 orang pekerja. Maksimal kren itu 2 ton ya, 2 ton, dan tujuan menguras 2 ton, dan pagi-pagi kejadiannya itu diisi 13 tenaga kerja yang sudah menggunakan safety dan sebagainya sesuai dengan prosedur itu sudah. Kemudian saya dikabari, langsung saya ke sini. Saya ngecek semuanya, saya suruh semuanya sudah itu semua sudah dirawat sesuai dengan prosedur yang ada, dan kami lihat ternyata yang meninggal di kejadiannya itu yang sekarang. Saat ini pekerjaan pembangunan gedung Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dihentikan sementara sampai menunggu proses penyelidikan selesai. Sementara petugas dari Polres Blora yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jurnalis Metro TV Sahril Helmi yang hilang pada insiden ledakan kapal RIB 04 Basarnas. Korban ditemukan terdampar di pantai Desa Sabatang, Bacan Timur, Halmahera Selatan oleh masyarakat dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad jurnalis Metro TV Sahril Helmi yang terdampar di pantai Sabatang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Sabtu pagi. Korban awalnya ditemukan oleh Kepala Desa Sabatang bersama masyarakat, kemudian menghubungi tim SAR untuk dilakukan evakuasi. Korban Sahril Helmi kemudian dibawa ke Pelabuhan Babang, selanjutnya dibawa ke RSUD Halmahera. Tim SAR gabungan dan wartawan membantu mengangkat jasad korban dari dermaga dan dibawa menggunakan ambulans. Ibu dan ayah korban yang berada di KRI Mata Bongsang tiba dan melakukan identifikasi dan benar korban merupakan Sahril Helmi. Korban saat ini tengah dibawa KRI menuju Pelabuhan Sakita untuk dibawa ke rumah duka di Desa Bisui. Langsung berkoordinasi pada saat itu dengan Pak Kades, ya. Dan Pak Kades membenarkan, Pak Kades sendiri yang melihat dan menahan supaya tidak hanyut kembali bersama dengan masyarakat di Desa Sabatang. Tim SAR gabungan bersama dengan keluarga, teman-teman media di sana dipastikan bahwa telah dilakukan identifikasi bersama keluarga, dan keluarga membenarkan bahwa jenazah yang ditemukan adalah korban atas nama Sahril Helmi.
Korban Sahril Helmi sebelumnya hilang pada tanggal 2 Februari 2025, Minggu malam, saat insiden meledaknya kapal Trip 04 milik Basarnas Ternate, yang menyebabkan 2 anggota Basarnas dan 1 anggota Polairut Polda Maluku Utara meninggal dunia saat akan melakukan evakuasi terhadap 2 nelayan yang mengalami mati mesin. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas berangkat menuju London, Inggris untuk pengambilan sumpah calon pemain timnas Indonesia oleh Romeni. Kedatangan Menteri Hukum Supratman disambut langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Desra Percaya. Sebelumnya, Supratman mengungkapkan pengambilan sumpah calon pemain timnas Indonesia oleh Romeni dijadwalkan berlangsung pada Sabtu siang waktu Inggris. Pemirsa, timnas Indonesia memiliki pemain berkualitas tambahan. Setelah disetujui oleh DPR RI, oleh Romeni mengambil sumpah WNI hari ini di London, Inggris dan dilakukan secara tertutup. Ole Romeni sebentar lagi akan resmi menjadi warga negara Indonesia. Ole hari ini dijadwalkan menjalani pengambilan sumpah WNI di Inggris, tepatnya di KBRI London. Diketahui Menteri Hukum RI Supratman Aktas sudah tiba di London dan menemui Duta Besar Indonesia untuk Britania Raya, Desra Percaya. Pengambilan sumpah dikabarkan akan berlangsung pukul 13.00 waktu London atau 20.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, proses naturalisasi oleh Romeni telah mendapatkan persetujuan dari DPR RI dalam rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPR RI Jakarta. Menpora berharap oleh Romeni bisa menambah kualitas timnas Indonesia dalam program jangka pendek dan jangka panjang. Oleh itu jangka pendek 2026, 2030 itu jangka panjang di atas 5 tahun. Berarti untuk kualifikasi? Iya, kan 20 Maret dia udah main, 20 Maret kualifikasi Piala Dunia 2026. Diharapkan oleh Romeni bisa memperkuat timnas saat melawan Australia di Sydney 20 Maret 2025 mendatang. Ole Romeni akan mengambil sumpah naturalisasi pada hari ini 8 Februari 2025. Sumpah ini akan diambil di KBRI Inggris di London dan hal ini dibenarkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Oleh hari ini diangkat sumpah, kan kemarin alhamdulillah saya terima kasih kepada Bapak Presiden, Pak Prabowo yang terus mendukung perbaikan tim nasional, juga DPR yang juga mendukung, dan PSSI sendiri akan memberikan paparan nanti dengan teman-teman DPR di waktu yang pas untuk kasih lihat nih roadmap-nya seperti apa gitu. Dan tentu dukungan ini luar biasa sehingga pemain-pemain yang baik bisa percaya juga bahwa pemerintah Indonesia benar-benar di belakang ini, PSSI benar-benar didukung. Karena tentu pengorbanan mereka kan perlu dukungan. Ya, jadi ya seperti sekarang ini Ole akan mengangkat sumpah insya Allah hari ini dan dia bisa memperkuat untuk timnas pada bulan Maret. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert juga memantau pertandingan Liga 1 lainnya antara Dewa United melawan Persija Jakarta malam ini. Itu dia tuh. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyaksikan duel lanjutan Liga 1 antara Dewa United melawan Persija Jakarta di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Saat menyaksikan pertandingan, Patrick Kluivert tidak sendirian. Seluruh asistennya dari Belanda ikut serta hadir di Stadion Pakansari, seperti Alex Pastoor dan juga Danny Lanzar hingga Gerald Vandenberg. Patrick sendiri saat ini sedang mempersiapkan tim untuk ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney pada 20 Maret mendatang.
Say hi, Coach. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memantau pertandingan Liga 1 antara Persita Tangerang melawan Persik Kediri. Kedatangannya untuk melihat potensi pemain untuk memperkuat tim nasional. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama tim kepelatihannya memantau pertandingan Liga 1 antara Persita Tangerang melawan Persik Kediri pada Jumat sore di Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Banten. Kluivert terlihat fokus dan berdiskusi memantau potensi setiap pemain untuk dapat memperkuat timnas. Ini jadi kali kedua Kluivert menyaksikan langsung pertandingan Liga 1. Kehadiran Kluivert di pertandingan Liga 1 juga merupakan program kerjanya untuk timnas Indonesia. Kluivert langsung memantau para pemain hingga membangun komunikasi yang baik dengan klub. Lihat tim Persita, squad Persita. Kemudian ada coach Gerard van den Berg juga untuk under 23 dan tadi dia sudah melihat juga potensi dari pemain-pemain Persita. Dia lihat potensi, kemudian juga macam-macam tadi bertanya mengenai sejarah klub, juga pemain-pemain yang ada sekarang dan bagaimana manajemen, kemudian juga tim, ya baik dari pemilihan pemain maupun nanti dari akademi yang terutama dari EPA dan akademi Persita yang kita promosikan ke tim senior. Selain laga antara Persita Tangerang melawan Persik Kediri, Kluivert juga akan memantau langsung laga antara Dewa United melawan Persija Jakarta pada Minggu malam di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Utara membongkar praktik pengoplosan gas 3 kg menjadi gas 12 kg di kawasan Kelapa Gading. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Sindo Malam.